Senang bisa menjumpai saudara hari ini. Saya akan membaca Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Sering dikasihi Tuhan, saya membayangkan bagaimana rasa panik, rasa takut yang ada di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Karena mereka waktu itu sedang fokus dengan perahu mereka fokus dengan keadaan mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan kapal mereka dari gelombang, sedang berkonsentrasi dengan sebuah keadaan, tahu-tahu ada bayangan yang lewat, yang berjalan di atas air. Saat orang itu sedang berkonsentrasi, fokus dengan keadaan dirinya, maka biasanya yang terjadi adalah mereka tidak akan mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Bahkan dikala kebutuhan mereka sendiri tidak terpenuhi, mereka bisa menjadi marah, mereka bisa menjadi tersinggung. Dan selain itu, rasa kasih itu akan berkurang dari hidupnya. Rasa kasihan, belas kasihan kepada orang lain akan berkurang dari hidup mereka. Mereka cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Mereka cenderung merasa menjadi korban, sehingga gampang sekali menyalahkan keadaan, gampang sekali menyalahkan orang lain, dan juga gampang sekali menyalahkan Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kejadian di mana anak saya selama beberapa waktu belakangan ini tidak bisa sekolah, dan mereka harus sekolah di rumah, mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan pelajaran sekolah di rumah, belajar di rumah. Dan apa yang terjadi? Karena nggak sekolah, maka membiasakan diri dengan bangun siang. Satu kali dia bangun jam 10, dan waktu dia lihat ternyata tugas dari sekolah begitu banyak, sampai akhirnya dia kesel, dia marah, dia lampiaskan marahnya dengan bersikap nggak senang dengan saudaranya, dengan orang tuanya, sampai akhirnya saya sebagai orang tuanya ikut marah kepada dia. Tugas itu harus dikumpulkan jam 1 siang, sehingga dari jam 10 dia belajar, dia mengerjakan tugas, dia mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, walaupun dengan hati jengkel, hati marah, ditambah dengan dimarahi oleh orang tuanya, dia berusaha untuk menyelesaikan tugas itu. Sebagai orang tua, saya juga kasihan, sehingga saya ikut ngontrol, saya tetap memantau, saya tetap mengawasi keadaan dia, sehingga sampai di satu titik dia mengalami kesulitan dengan tugas itu. Dan di saat dia mengalami kesulitan, dia tahu siapa yang bisa menolong dia.
Dia datang ke saya, dia meminta belas kasihan untuk ditolong, dan sebagai orang tua saya pasti akan menolong. Demikian juga dengan Tuhan. Di ayat 48 tadi diceritakan bahwa Yesus tahu keadaan para muridnya. Dia melihat apa yang terjadi, dan karena hal itulah akhirnya Yesus datang. Dia ingin menyertai perjalanan murid-muridnya. Dia peduli dengan keadaan muridnya. Walaupun dia disangka hantu, tetapi dia tetap hadir dalam kehidupan para murid-murid. Hari ini, apapun keadaan perahu saudara, keadaan kehidupan saudara, mungkin sedang ada gelombang, mungkin sedang menghadapi badai, mungkin keadaan tidak seindah apa yang saudara pikirkan. Percayalah, Tuhan menyertai saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara. Dia mengasihi saudara sekalian. Tuhan Yesus